melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga panitia kerja perumus kesimpulan dapat menyelesaikan tugas dan melaporkannya pada hari ini dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan pada hari Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025 telah disepakati untuk membentuk dua panja, yaitu satu panja perumus kesimpulan dan panja draft rancangan undang-undang dalam kurung RUU. Panja perumus kesimpulan bertugas untuk menyusun kesimpulan rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Berikut kami sampaikan laporan panja perumus kesimpulan pada rapat kerja pembicaraan tingkat 1 garis miring pembicaraan RUU P2 APBN TA 2024 sebagai berikut. 1. Pendahuluan berdasarkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang 1945 UU nomor 17 tahun 2023 tentang keuangan negara dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2023 tentang APBN TA 2024, pemerintah menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, RUU P2 APBN, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. RUU P2 APBN dimaksud disampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut, pemerintah telah menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 kepada DPR RI melalui Surat Presiden nomor R35 garis miring Pres garis miring 06 garis miring 2025 tanggal 26 Juni 2025. Laporan panja perumus kesimpulan ini telah memperhatikan keputusan Dewan Perwakilan Daerah DPD RI nomor 52 garis miring DPD RI garis miring Romawi 5 garis miring 2024-2025 tanggal 14 Agustus 2025 tentang pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Romawi 2 hasil pemeriksaan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan BPK telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan nomor 75 garis miring S garis miring 1 garis miring 05 garis miring 2025 tanggal 26 Mei 2025. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian dalam kurung WTP. Opini WTP atas LKPP tahun 2024 tersebut merupakan capaian opini audit terbaik yang berhasil dipertahankan oleh pemerintah semenjak LKPP memperoleh opini WTP pada tahun 2016. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK atas LKPP tahun 2024 terdapat 14 temuan sebagaimana terlampir dalam laporan ini dari 1 sampai 14. Saya tidak akan bacakan. Romawi 3, analisis dan tindak lanjut pemerintah. Berkenaan dengan temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2024, pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain sebagaimana terlampir berikut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Romawi 4, kesepakatan panja. Kesepakatan panja adalah sebagai berikut. A.
laporan realisasi APBN. 1. Realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2024 sebesar 2.850,6 triliun, yang berarti 101,72% dari APBN tahun anggaran 2024 sebesar 2.802,5 triliun. 2. Realisasi belanja negara dalam tahun anggaran 2024 berjumlah 3.359,8 triliun, yang berarti mencapai 100,49% dari APBN tahun anggaran 2024 sebesar 3.343,5 triliun. 3. Berdasarkan realisasi pendapatan negara yang dibandingkan dengan belanja negara, maka terdapat defisit anggaran yang berjumlah 509,2 triliun, yang berarti mencapai 94,11% dari APBN tahun anggaran 2024 sebesar 541,0 triliun. 4. Realisasi pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berjumlah rupiah 554,9 triliun, yang berarti 100,2,56% dari APBN tahun anggaran 2024 sebesar rupiah 541,0 triliun. 5. Berdasarkan defisit anggaran sebesar 509,2 triliun dan pembiayaan sebesar rupiah 554,9 triliun, maka terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran dalam kurung silpa sebesar rupiah 45,7 triliun. B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. 1. Saldo anggaran lebih (SAL) awal tahun anggaran 2024 sebesar rupiah 459,5 triliun. 2. Penggunaan saldo anggaran lebih sebagaimana penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar rupiah 56,4 triliun. 3. Sisa lebih pembiayaan anggaran silpa tahun anggaran 2024 sebesar 45,7 triliun. 4. Berdasarkan SAL awal tahun anggaran 2024 sebesar rupiah 459,5 triliun. Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar rupiah 56,4 triliun dan silpa tahun anggaran 2024 sebesar rupiah 4,57 triliun, maka terdapat SAL sebelum penyesuaian sebesar rupiah 448,8 triliun. 5. Penyesuaian SAL tahun anggaran 2024 sebesar rupiah 8,7 triliun. 6. Berdasarkan SAL sebelum penyesuaian sebesar rupiah 448,8 triliun dan penyesuaian SAL tahun anggaran 2024 sebesar 8,7 triliun, maka terdapat SAL akhir tahun anggaran 2024 sebesar rupiah 457,5 triliun. C. Neraca. 1. Jumlah aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar 13.692,37 triliun. 2. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar 10.269,2 triliun. Dan 3. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar 3.423,35 triliun. D. Laporan operasional. 1. Pendapatan operasional tahun anggaran 2024 sebesar 3.115,3 triliun. 2. Beban operasional tahun anggaran 2024 sebesar 3.353,6 triliun.
3. Berdasarkan pendapatan operasional tahun anggaran sebesar 3.115,3 triliun dan beban operasional tahun anggaran sebesar 3.353,6 triliun, maka terdapat defisit dari kegiatan operasional tahun anggaran 2024 sebesar 238,3 triliun. 4. Surplus dari kegiatan non-operasional tahun 2024 sebesar rupiah 22,7 triliun. Berdasarkan defisit dan kegiatan operasional sebesar rupiah 238,3 triliun dan surplus dari kegiatan non-operasional sebesar rupiah 22,7 triliun. Maka terdapat defisit laporan operasional tahun anggaran 2024 sebesar rupiah 215,7 triliun. Laporan arus kas. 1. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus rupiah 154,1 triliun. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus rupiah 414,4 triliun. 3. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar rupiah 614,3 triliun. Dan 4. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar rupiah 24,4 triliun. F. Laporan perubahan ekuitas. 1. Ekuitas awal tahun anggaran 2024 sebesar 3.536,14 triliun. 2. Defisit laporan operasional tahun anggaran 2024 sebesar 215,66 triliun. 3. Koreksi-koreksi yang berlangsung menambah garis miring mengurangi ekuitas sebesar rupiah 100,2,87 triliun. 4. Tidak terdapat transaksi antar entitas. 5. Berdasarkan ekuitas tahun anggaran 2024 sebesar rupiah 3.536,14 triliun, defisit laporan operasional sebesar rupiah 219,66 triliun, dan koreksi-koreksi yang berlangsung menambah garis miring mengurangi ekuitas sebesar rupiah 102,80 triliun, maka terdapat ekuitas akhir tahun anggaran 2024 sebesar 3.423,35 triliun. Catatan G. Catatan atas laporan keuangan. Romawi 5. Masukan terhadap RUU. Beberapa masukan panja terhadap draft RUU PA tahun P2 APBN tahun 2024 adalah sebagai berikut. Selain angka-angka dalam LKPP yang telah disepakati, panja sepakat agar rekomendasi panja ditetapkan menjadi penjelasan pasal 12 RUU P2 APBN tahun anggaran 2024. 2. Draft RUU P2 APBN tahun anggaran 2024 agar disesuaikan dengan rekomendasi panja yang ditetapkan dalam laporan panja kesimpulan. Romawi 6. Rekomendasi panja. Berdasarkan hasil pembahasan panja perumus kesimpulan dalam rangka pembahasan tingkat 1 RUU P2 APBN tahun 2024, panja merekomendasikan agar 1. Menyampaikan laporan capaian rencana kerja pemerintah dalam kurung RKP tahun 2024. 2. Menyampaikan laporan kinerja Bendahara Umum Negara dalam kurung BUN, mengingat BUN juga merupakan entitas pelaporan sehingga berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja. 3. Menyempurnakan alokasi anggaran pendidikan agar sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1945, yaitu sekurang-kurangnya 20% dari APBN. 4. Pemerintah untuk lebih memberikan perhatian atas capaian pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, target harga ICP, lifting minyak dan gas bumi yang belum memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan dalam APBN tahun 2024. 5. Indikator kesejahteraan seperti kemiskinan,
Gini rasio serta nilai tukar petani dan nelayan harus menjadi perhatian pemerintah karena belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2024 melalui penjabaran yang terukur dalam kebijakan dan program yang memberi dampak pada pembangunan yang merata, adil, dan berkualitas. 6. Meskipun IPM telah mencapai sebagaimana target APBN, namun pemerintah perlu mendorong perbaikan IPM lebih tinggi untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Mengingat posisi IPM Indonesia yang berada di urutan 112 dari seluruh negara, termasuk mendorong kebijakan yang komprehensif dan afirmatif bagi daerah-daerah yang masih memiliki IPM rendah. 7. Memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar tingkat pertumbuhan dapat optimal, merata, dan berkualitas, serta memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 8. Merancang dan melaksanakan sistem dan tata kelola perpajakan yang adaptif dengan perkembangan ekonomi nasional dan dunia agar rasio perpajakan meningkat dengan baik. 9. Memperbaiki kebijakan PNBP. Untuk mengoptimalisasi PNBP, meningkatkan tata kelola dan proses bisnis, meningkatkan inovasi dan kualitas layanan pada masyarakat, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup sekitarnya. 10. Menetapkan ukuran dan indikator keberhasilan pelaksanaan belanja KL dalam rangka spending better, belanja negara yang lebih akurat melalui penguatan penajaman kerangka kerja logis setiap program di KL agar memiliki dampak atau outcome dan prestasi kerja yang mampu menjadi sumbangan dalam pertumbuhan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Capaian indikator prioritas nasional dikaitkan dengan program, alokasi anggaran, dan KL yang bertugas. 11. Menerapkan kebijakan bahwa dalam sasaran indikator prioritas nasional yang dilaksanakan oleh KL tidak tercapai, maka berimplikasi pada tunjangan kinerja KL yang bertanggung jawab atas capaian tersebut. 12. Melakukan perbaikan tata kelola perencanaan pembiayaan utang, terutama penerbitan surat berharga negara yang dilakukan dengan kriteria tertentu secara prudent dalam batas yang aman dan terkendali, serta untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan prioritas pada sektor produktif, peningkatan nilai tambah dan transfer teknologi, serta dampak sosial ekonomi yang termasuk mendorong pembiayaan kreatif dan inovatif seperti KPBU dalam kurung kerjasama pemerintah dan badan usaha dan blended financing. 13. Menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan termasuk temuan audit dalam LKPP maupun temuan dalam setiap entitas auditi atau kementerian lembaga. Romawi 7 penutup. Demikian laporan Panja Perumus kesimpulan untuk dapat diterima dan disahkan menjadi kesimpulan rapat kerja Badan Anggaran dan Pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 Agustus 2025. Koordinator Panja Pimpinan Badan Anggaran tertanda M. Said Abdullah, Haji Muhyiddin Muhammad Said, Wakil Ketua, M. Said Abdullah, Ketua, Haji Muhyiddin Muhammad Said, Wakil Ketua, Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua, Syarif Abdullah Al-Qadri, Wakil Ketua, Jazul Fawaid, Wakil Ketua, Koordinator Panja Pemerintah, Direktur Jenderal Pemendaraan Kementerian Keuangan, tertanda Astera Primanto Bakti.